dari BP, bagaimana Mas Ete mengasihi diri dan duri dalam daging? Oh ya, itu tadi udah saya bahas ya tentang Paulus ya. Paulus punya duri dalam daging dan ada kewajiban mengasihi diri. Nah, ini sama seperti mengasihi orang lain. Duri dalam daging itu bisa banyak. Nanti kalau teman-teman ngerti duri dalam daging, wah stres malah. Ternyata kita punya banyak. Jadi mengasihi diri dengan duri dalam daging itu sangat erat. Jadi duri dalam daging itu pembahasan tentang kelemahan. Apa yang membuatmu minder gampangnya gitu. Kalau kelebihan yang bisa dibanggakan, jadi ada dua ya, kebanggaan lahiriah dan kelemahan lahiriah. Dua-duanya harus diurusi. Kalau kebanggaan lahiriah, kamu akan dipukul Tuhanmu sampai hancur. Kalau kelemahan lahiriah, kamu akan dibuat Tuhanmu membuat kita sanggup mengasihi diri dengan kesadaran saya punya kelemahan. Nah gitu. Kalau kamu punya penyakit, ya dikelola. Banyak orang punya penyakit, tapi ketika melayani bisa gitu. Penyakit ini bisa mental, bisa jasmani, macam-macam. Tapi Tuhan bisa memakai orang lemah, dan ya begitu ya kayak Paulus, Tuhan memakai orang lemah. Jangan bangga dengan kekuatan lahiriah, karena akan banyak gagalnya. Jadi makanya itu bagian dari mengasihi diri sendiri ya. Kalau kamu punya duri dalam daging, sikapmu bagaimana? Paulus punya, dia minta Tuhan angkatlah ini. Tuhan bilang enggak, dalam kelemahan kuasaku nyata. Artinya Tuhanmu membiarkan kamu, dalam kasus Paulus, membiarkan Paulus tetap di dalam kelemahannya. Bayangkan, Tuhanmu tidak selalu mengangkat kelemahanmu. Paulus biar nggak sombong. Kalau kamu mungkin ya sama, ya biar nggak sombong. Jadi kalau kamu punya duri dalam daging, nggak perlu minder-minder amat. Semua orang sebenarnya punya kok, cuman nggak ngaku aja. Nanti kalau ditelisik ketahuan semua ada duri dalam daging. Sing goblok, sing minderan, sing apa istilahnya, goblok itu ramu dengan gitu ya. Belajar Alkitab terus ora mudeng, belajar skill baru ndak mudeng, diajari konsep filosofi apalagi ora mudeng. Itu orang bisa punya duri dalam daging di itu ya. Ada yang soal kepercayaan diri, jadi nggak pernah dibangun sejak kecil kepercayaan diri. Jadi ketika dewasa minderan, aku poiso gitu. Intinya otaknya gitu, beriman pasti gagal. Kan iman yang goblok itu seperti itu. Beriman saya pasti gagal. Apa yang terjadi? Ya gagal kamu beriman. Jadilah kepadamu apa yang kamu imani. Nah ini intinya kamu harus jujur, seperti yang saya sering bilang. Jujurlah dengan dirimu. Kalau kamu malu dengan orang lain, bisa diterima, dimaklumi. Tapi dengan dirimu jangan. Jujurlah gitu. Termasuk dengan diri dalam diri. Ya akui saja dalam dirimu. Kamu nggak perlu cerita ke orang, kalau malu nggak apa-apa. Tapi dalam dirimu jujur. Oh iya, aku punya kelemahan ini. Dengan kelemahan ini saya punya potensi salah di mana? Ini dipetakan. Kalau kamu ngantuan misalnya, ini bisa duri dalam daging. Dikelola. Jam tidurnya dipaksa. Terus ada waktu-waktu istirahat. Jangan memaksa diri. Ya dulu kalau ngantuk ya tidur di kampus ya. Kebetulan ada mahasiswa punya ruang-ruang untuk itu ya. Ya mungkin nggak semua orang bisa. Intinya ada jalan. Carilah jalan. Kalau kamu kena mah, ya bawalah selalu obat mah. Ada banyak solusi yang orang malu memakai. Artinya rasa malu ini yang jadi masalah. Jadi gobloknya itu ya terlalu malu itu. Apa masalahnya dengan jujur dengan dirimu? Kenapa malu? Jadi pertanyaan, kenapa malu? Kan nggak masuk akal. Loh kamu emang begitu, ngapain malu? Malu berarti kamu nggak terima. Kalau kamu kurang tinggi,
Kamu butuh membersihkan atap misalnya, ya pakai dingle. Kamu malu pakai dingle. Artinya kamu nggak terima bahwa kamu kurang tinggi. Kalau saya naik motor, ya jinjit, ya sudah, gimana? Memang mau pakai lower kit udah mentok gitu. Diturunkan lagi udah nggak bisa. Bisa diakali, misalnya pakai ban yang lebih tipis, lowering kitnya bisa. Tapi kan ada nanti kenyamannya bisa berubah kalau terlalu pendek juga. Ya ada banyak pertimbangan gitu. Ya terima saja. Itu contoh ya, contoh tentang menerima diri itu begini. Misalnya kayak saya punya ini kan banyak rambut, banyak jenggot. Ini kalau nggak dipotong ya panjang. Saya dulu segini, kayak kambing. Saya dulu fan saja. Ya sampai sekarang saya nggak masalah dengan rambut jenggot gitu. Cuman ya masalah higienis saja. Gitu. Karena kan kalau rambutnya terlalu panjang sebenarnya kan resiko bisa jerawat, bisa kebersihan dan macam-macam. Jadi daripada susah ya potong saja. Karena kita kan nggak punya aturan. Saya misalnya nggak ikut kan aturannya. Ada beberapa aturan Yahudi yang memelihara rambut gitu. Mereka punya. Jadi ada beberapa kalangan Yahudi yang jenggotnya tuh tebal sekali. Dan nggak hanya agama Yahudi, ada banyak agama yang mengharuskan jenggot panjang. Tapi saya nggak peduli. Kayak gituan nggak peduli saya. Kayak baptis. Kalau karismatik, kalau nggak baptis Islam, nggak bisa ini ya. Nggak kepenuhan roh. Kan belgedes gitu. Saya baptis percek, GKJ, saya berbahasa roh. Saya merasa punya pengalaman karismata ya. Nggak masalah. Jadi omongannya karismatik itu yang belgedes. Kalau hanya dengan baptis Islam maka kepenuhan Roh Kudus. Ngomong kosong. Saya buktikan sendiri. Nggak perlu baptis Islam. Saya baptis percaya saja, GKJ. Bisa saya berbahasa roh. Ada karunia. Saya kadang ngerti kalau orang bahasa roh. Membedakan roh juga ada. Jadi ada banyak karunia yang muncul tanpa perlu embel-embel yang ya nggak mutu gitu. Kita ngusir setan nggak perlu 2 puasa ya, kayak itu contoh. Artinya standar-standar kerohanian yang selama ini dibuat banyak omong kosongnya gitu. Jadi ya kita harus belajar intinya apa ya, mengelola gitu. Jadi jangan terpacu kepada hal-hal yang baku seakan-akan sebagai acuan, tapi salah. Termasuk dulu dalam daging. Kamu lemah, ya memang. Tapi Tuhan bisa memakaimu. Kamu orang gila aja dipakai kok, apalagi orang waras gitu. Kamu penyakitan bisa dipakai. Apa coba? Kebanggaan tentang kelemahan apa coba? Stres, depresi. Jangan bangga. Itu bukan suatu yang membanggakan dalam artian, wah saya bangga sebagai orang stres, saya pasti nggak bisa dipakai Tuhan. Oh beda urusan. Ada kasihlah sama manusia seperti dirimu, akulah Yehuwa. Kalau kamu bilang nggak bisa, kamu menantang Tuhanmu. Kamu goblok akan dibuat pintar karena Tuhan. Kamu pintar akan dibuat goblok supaya Tuhan muncul. Supaya kamu hormat kepada Tuhan. Orang pintar sulit menghormati Tuhan. Pasti akan bilang Alkitab belgedes. Itu kan tulisannya orang, bukan Tuhan. Nah, gitu. Ada teman saya begitu. Dia merasa pintar gitu. Tapi ketika penyakitan dia bingung. Jangan-jangan saya disandat ya. Jadi orang goblok seperti itu. Bangga. Tapi dengan kecerdasannya dia tidak bisa punya kuasa. Takut disandat kok. Kok bisa? Jadi orang pintar yang dibuat goblok itu ya seperti itu. Banyak orang reform merasa pintar, tapi kan goblok. Merasa pintar tapi cuman sedikit. Dia nggak bisa memenangkan orang. Nggak punya empati, nggak bisa memenangkan orang. Dia merasa pintar, goblok.
Orang karismatik merasa bangga, kami punya semua karunia Roh Kudus. Dalam Belgedes, membedakan roja nggak tahu, mengartikan bahasa roja nggak ada. Ngusir setan harus pakai minyak kan? Ya apa itu harus pakai minyak? Kita nggak pernah pakai minyak, nggak pernah nyanyi. Kita kapan kita nyanyi dulu sebelum pelepasan? Kapan? Nggak ada. Yang penting orang paham, ngaku dosa, diusir, wis selesai. Rasa perlu 2 puasa sih. Cukup paham, ngakui kamu berdosa dalam hati dan diwujudkan dengan mulut, dosamu hilang, setannya hilang. Kalau sakit ya sakitnya hilang. Rumusnya cuman itu gitu ya. Jadi jangan nambah-nambah yang plus. Kamu nggak butuh ritual apapun untuk ngusir setan. Kamu saleh, tidak ada gunanya. Hanya orang saleh yang usir setan, tidak juga. Kamu pendosa bisa usir setan, asal tahu triknya ya. Asal punya iman. Kadang ada orang pelepasan merasa didakwa, saya kurang suci. Loh memang Tuhan butuh kesucianmu? Ya enggak. Kamu goblok aja bisa jadi pintar. Kamu pendosa bisa jadi orang suci. Kalau dipakai Tuhan ya. Kalau nggak dipakai Tuhan yang goblok tetap goblok, yang pendosa ya tetap bejat gitu. Kalau dipakai Tuhan, orang bejat dipakai Tuhan. Daud bejat sekali. Maniak mesum Daud itu. Istri orang diambil. Istrinya udah banyak. Lihat perempuan mandi, masih pengen. Kalau mau pengen perempuan lagi kan carilah yang masih gadis. Jangan istri orang. Kan tidak salah. Poligami fine. Itu bukan dosa poligami. Yang jadi masalah ada dampaknya. Tapi tidak ada keterangan dosa yang dilarang, tidak ada. PB hanya diaken, pengajar yang dilarang. Kalian kalau bukan diaken secara literal boleh. Cuma nanti ya jangan harap sempurna ya, pasti ada masalah itu. Tidak sesuai desain. Kalau tidak sesuai desain ya pasti ada masalah. Masalah sosial, masalah macam-macam gitu. Jadi salahnya Daud. Jadi maksudnya begini, daripada Daud ngambil istri Uriyahu gitu, ya carilah istri lain. Tapi karena nafsu kan enggak tahan, dia harus ngambil nih perempuan. Itu dosa bejat. Tapi Daud dipakai Tuhan, iya. Ya itu contoh ya. Daud aja yang bejat dipakai Tuhan, siapa lu? Kalian nggak sebejat Daud kan? Nggak ada yang ngerampas istri orang kan di sini. Kayaknya nggak ada ya. Pasang lebih dari satu kan zina. Ya itu bang. Itu banyak tafsirnya. Zina itu karena doktrin kaku yang ini ya, yang apa namanya, Kristen yang kaku ya. Tapi memang apa istilahnya, ada yang sangat menafsir zina gitu. Termasuk nanti tidak boleh bercerai sama sekali karena zina. Itu nanti bisa debat panjang. Nanti kalau mau ya kita bikin materi ya tentang zina gitu. Zina hukum ke-7 ya. Pasang lebih dari satu zina bisa ya. Tapi faktanya Tuhanmu tidak pernah tuh melarang poligami. Siapa? Mana larangan poligami? Tunjukkan ayatnya, nanti kamu akan bingung. Cari ayatnya. Tapi bukan berarti saya mendukung poligami ya, bukan itu. Tapi kalau kamu cari ayat, kesulitan. Tidak ada larangan. Tuhan ciptakan Adam Hawa, iya. Tapi nggak ada larangan Adam cari istri lain. Ya karena nggak ada. Sekarang istri lain banyak. Imam Ahmad Rajani, kita bukan Yahudi. Wah kalau berani mengklaim Imam Ahmad Rajani, kamu harus imam. Hanya imam. Berani mengklaim diri sebagai imam. Wah, ya. Makanya di aturannya Paulus, hanya imam yang dilarang poligami. Siapa imam?
Ya diaken itu. Makanya ayat tentang poligami termasuk ajaran Paulus ya. Nanti dengan komentar atau tantangan kalau nggak lebih dari satu zina, terciptakan Adam Hawa cuma sepasang, kita imam Rajani. Berarti kamu harus imam. Imam tuh nggak gampang. Kamu harus mengakui dosa orang-orang yang menjahatimu sebagai dosamu. Berani nggak? Doa Kohen ya. Siapa di El Sadik ini yang berani doa Kohen? Minoritas. Saya ajak doa keliling aja nggak berani. Kalau sanggup doa Kohen, barulah dia Kohen. Barulah dia satu pasangan. Artinya ada, nanti masuk ke pemuritannya, ada yang apa itu namanya, pemuritan pengantin dan para tamu. Sama seperti kalau teman-teman nanti lihat konseling pastoral, berapa banyak jemaatmu yang menikah berkali-kali. Kamu akan melarang dia menikah lagi. Kamu akan melarang janda dan duda menikah. Cerai hidup ya, bukan cerai mati. Nanti kamu akan mendapat banyak pergumulan dengan prinsip-prinsip yang tadi. Kamu akan melarang menikahkan Pak duda dan janda. Padahal Paulus bilang, janda muda haruslah menikah. Piye coba? Paulus loh yang ngomong. Cari ayatnya. Nanti aturan Paulus itu akan bertentangan dengan aturan pernikahan hanya sekali gitu. Karena kalau lebih dari sekali itu zina. Kamu akan ikut mana? Nah, begitu. Nanti silakan bergumul lebih lanjut. Tapi itu bukan bahasan kali ini ya. Bahasan kali ini tentang mengasihi diri dan tentang zina. Tidak terlalu kental di situ ya. Baik.